Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Perkenalkan, saya Mega Milani dan ada dua rekan saya yaitu Kansa dan Zahira Fikra. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan sebelum kita melakukan regresi linear berganda. Lalu di sini ada tahapan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain. Yang keempat ada uji autokorelasi, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Nah, khusus untuk yang nomor 4 ini berlaku untuk data time series atau data runtun waktu. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kita langsung ke SPSS aja ya. Nah, sebelum ke SPSS, kita harus memiliki data yang sudah ditabulasi terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki data skor tes kecerdasan. Ada dua variabel. Yang pertama, variabel X1-nya yaitu skor tes kecerdasan, lalu variabel X2-nya frekuensi membolos, dan variabel Y-nya yaitu nilai ujian. Setelah itu kita buka SPSS. Nah, setelah kita buka SPSS perlu diperhatikan di sini ada dua tombol. Yang pertama ada variabel view dan data view. Variabel view itu untuk memberi nama dari kolom-kolom yang akan kita uji. Sedangkan data view untuk menginput data. Sekarang kita mulai dari variabel view. Memberi judul dulu sesuai kolom yang dibutuhkan. Di sini kita memiliki 3 variabel, yaitu 2 variabel X dan 1 variabel Y. Sekarang di sini kita tulis variabel X1, lalu di bawahnya kita tulis X2, dan yang terakhir itu variabel Y. Di sini untuk measurenya, di sini kita ubah menjadi scale, semuanya diubah menjadi scale. Dan untuk yang lain-lainnya tidak ada yang diubah lagi. Selanjutnya kita langsung ke data view. Setelah di data view muncul yang X1, X2, dan Y yang sudah kita atur tadi di variabel view. Setelah masuk ke data view, kita buka lagi tabel data tabulasi kita yang ada di Excel, lalu dipindahkan ke SPSS. Kita buka tabel data tabulasi kita. Copy paste-nya dari sini saja. Copy paste. Di-copy dulu. Copy. Lalu kita pindah, lalu kita paste di SPSS-nya. Kita pilih dulu di X1-nya. Nah, di sini sudah terlihat yang sudah tadi ada di tabel data tabulasi sudah pindah ke SPSS. Lalu setelah ini kita harus apa? Setelah ini kita langsung ke mengolah datanya. Yang pertama, kita langsung buka ke Analyze, lalu ke Regression, lalu ke Linear. Nah, untuk di sini ada Dependent dan Independent. Untuk Dependent kita masukkan variabel Y. Lalu untuk Independent kita masukkan 2 variabel X kita. Selanjutnya kita masuk ke statistik. Di statistik jangan lupa kita checklist estimate, model fit, deskriptif,
collinearity diagnostik, dan Darwin-Watson. Sebenarnya ini tergantung kebutuhan kita ya teman-teman. Nah, setelah ini semua sudah di checklist yang sesuai kebutuhan kita continue. Nah, setelah tadi kita sudah mengatur di bagian statistiknya, kita buka plot. Lalu di sini untuk Y kita masukkan yang SRSID. Dan untuk yang X kita masukkan yang ZVRED. Setelah itu kita klik normal probability plot. Checklist bagian sini, lalu continue. Setelah semua sudah seperti ini, kita cek lagi. Kalau udah, kita langsung oke. Sambil kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasil dari olah data kita yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya mungkin akan diinterpretasikan oleh rekan saya, yaitu Kansa. Dipersilakan kepada Kansa. Oke, baik. Terima kasih, Mega. Selanjutnya, saya akan menginterpretasikan dari data yang sudah diolah melalui SPSS. Yang pertama ada uji normalitas yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Mega, yaitu uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel, pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, di sini terdapat hasil yang sudah diolah, yaitu uji normalitas dengan cara melihat diagram plot. Nah, bila titik mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas, maka dikatakan normal. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, diagramnya itu titik-titiknya itu tidak menyatu dengan garisnya, jadinya dia itu tersebar luas. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari hasil output SPSS, uji normalitas dapat dikatakan bahwa tidak berdistribusi normal dikarenakan titik-titik pada tabel data plotting tidak berdekatan dengan garis diagonal. Selanjutnya ada uji multikolonaritas. Nah, uji ini tuh bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen atau tidak. Next. Setelah didapat, di sini ada tabel, yaitu ada X1 dan X2, terdapat tolerans dan VIF. Nah, kriterianya yaitu jika nilai tolerans lebih besar daripada 0,10, itu artinya tidak terjadi multikolonaritas. Nah, jika nilai VIF itu lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolonaritas. Nah, sebaliknya, jika nilai toleransinya lebih kecil, artinya terjadi multikolonaritas, dan jika nilai VF-nya lebih besar dari 10, artinya terjadi multikolonaritas. Nah, dari data ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji multikolonaritas, pada tabel dapat disimpulkan bahwa nilai tolerans X1 dan X2
yaitu sebesar 0,556, dan itu lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF-nya sebesar 1,799, lebih kecil dari 10. Maka tidak terjadi multikolonaritas. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya, yaitu Zahira. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain. Jadi uji heteroskedastisitas dilihat dari diagram scatter plot. Jadi melihatnya itu jika titik-titik membentuk pola yang teratur seperti menyebar, menyempit, dan bergelombang dengan merata, itu dikatakan valid dan memenuhi syarat. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi di sini terlihat kalau titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 ini. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil output SPSS tersebut, jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Di sini kriteria pengujian dari uji autokorelasi ini yaitu jika nilai Darwin-Watson terletak di antara DU sampai dengan 4 dikurang DU, maka artinya tidak ada gejala autokorelasi. Di sini ada tabel Darwin-Watson dengan alfa 5%. Karena kita memiliki 12 responden, sini, maka kita lihat N-nya itu 12 dan K-nya itu sama dengan jumlah variabel independen. Maka jumlah variabel independennya ada 2. Kita fokuskan ke KA2 yaitu kepada tabel DU yang ini. Di sini nilai DU-nya itu 1,5794. Untuk menguji autokorelasi yaitu kita menggunakan model summary. Kita bisa lihat ya teman-teman di sini. Bentar. Di sini nilai dari benda Watson-nya itu 1,950. 1,950. Berarti kita bisa simpulkan kalau jika nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Darwin-Watson berdasarkan jumlah variabel independen dan jumlah respondennya yaitu alfa 5%. Kemudian nilai DU itu 1,579 kurang dari nilai DW 1,950 dan kurang dari yang ada di rumus 4 kurang 1,579. 1,579 ini nilai DU ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya 1,579 kurang dari 1,950. Mohon maaf guys, ini tipe. Kurang dari 2,421. 2,421 ini dapat nilai dari 4 dikurang 1,579. 1,579. Sehingga nilai DW terletak di antara DU sampai dengan 4 dikurang DU, maka artinya tidak ada gejala autokorelasi. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan penjelasan interpretasi dari hasil pengolahan SPSS kita. Demikian penjelasan uji asumsi klasik dari kelompok kami.
Mudah-mudahan dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.